Jawa, mantra Jawa itu nggak boleh ditulis, Pak. Walaupun sedikit aja nggak boleh ditulis. Kalau orangnya sudah meninggal, siapa saja anak cucunya yang ikut mengenyam kekayaan itu pasti ada efeknya, hidupnya pasti sengsara. Penghayat, kalau mau kaya, mau mudah cari rezeki, nggak usah cari bantuan makhluk lain. Gunakanlah perabot kita sendiri. Kita dunia ini alam terbuka, alam padang, tapi samar. Nah, kalau orang sudah mau melakukan itu, nggak peduli besok, nah itu bagi saya orang yang demikian itu bukan orang yang bertuhan. Kalau beliau ingin sadar, kembalikan kekayaan dari situ. Belum. 1 sen saja jangan ke tempatan ini, harta ini. Jangan sampai menikmati hasil ini. Keluar, tinggalkan itu. Karena itu sudah harta yang mengandung. Iya. Kembali ke tadi itu di topik masalah tentang ilmu hitam, santet khususnya. Kita sudah sering dengar kalau di ilmu Jawa itu kan ada istilah caroko walik yang katanya ini Bapak bisa digunakan sebagai penolak daripada santet. Nah, saya ingin konfirmasi kepada Mbak Harjo, apakah ya betul demikian? Bagaimana cara penggunaannya itu kalau memang betul itu, bagaimana caranya menggunakan itu gimana? Monggo. Benar. Tadi ini yang saya pahami, memang orang Jawa itu kan pusakanya kan itu punya caroko Jawa itu. Caroko Jawa balik itu ya bukan hanya dihafal saja, ya pasti ada ritualnya untuk melakukan untuk pengembalian atau penolak santet. Ada caranya tersendiri. Tidak kok harus yang penting hafal sudah, ya bukan gitu toh. Oh, enggak bisa Bapak ya? Kalau misalnya hanya dibaca saja? Ya enggak loh, semuanya masuk diomongkan saja sudah jadi. Nah, kita ya tetap pakai ritual yang katanya spiritual, ilmu spiritual kan gini. Itu kan mantranya, makanya mantra Jawa itu nggak boleh ditulis, Pak. Walaupun sedikit aja nggak boleh ditulis. Mantra Jawa itu nggak boleh ditulis. Jadi ada santet teluh, ada gendam, ada sihir, itu bisa diawali dikembalikan dengan caroko balik, itu bisa. Tapi yo tidak hanya hafal saja, ya harus dijalani pakai ritual. Nah ini saya nggak berani mengatakan secara umum, tapi yang jelas bisa. Bisa. Oh, jadi memang betul ya cara kawali itu bisa untuk penangkal, mengantisipasi atau menangkal, bahkan mungkin mengembalikan daripada santet itu. Tapi cuma kalau untuk cara-caranya di sini Mbak Harjo tidak bisa memberikan metode karena ini mungkin agak gimana, perlu pertemuan khusus. Gitu. Dan yang saya minta itu orang yang biasa buat tenung santet itu, ya saya minta dengan hormat jangan untuk mencelakai bangsa sendiri. jangan untuk nembak orang yang menguntungkan bangsa dan negara sendiri. Silahkan, itu kan perbuatan kan ada sebabnya lah. Kita berbuat sampai gitu kan pasti ada sebabnya. Jadi terjadi kejadian itu tanpa sebab nggak ada. Sampai orang Jawa menemukan cara begitu ya pasti ada.
Iya, ini juga iya. ada yang tanya tentang masalah Kolo Cokro. Itu gimana Mbah kegunaannya itu? Ya, Kolo Cokro ini banyak yang bilang Kolo Cokro itu raja. Ya, raja Kolo Cokro. Itu enggak apa ya, penemuannya lain penghayat lain orang lain. Ya. Memang ada raja Kolo Cokro. Untuk apa? Ya ada gunanya. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Kalau mau menemukan itu silakan pelajari dulu. Kalau mau bertuhan aja, monggo berhadapan oleh kula. Yang saya utamakan ini tentang bertuhan. Jadi kita tentang bertuhan. Nah di tengah-tengah perjalanan menemukan apa? Ada yang diberi Kolo Cokro, ada yang diberi lain-lain lah. Itu kan hasil masing-masing belajar. Yang bagi kan bukan saya hanya ketitipan. Memang kalau ada yang mau belajar, ini saya mengacu kepada tuntunan saya yang dulu, almarhum Romo Sutopo Wisnu Raharjo. Romo Sutopo itu muridnya Romo Abu Wali. Nah, dulu pernah bilang, nek ngundang saya itu bukan Harjono tapi Mas Jono. Kalau ada yang ikut belajar ini bilang tidak ngajari apa-apa dan tidak mejang apa-apa. Ini kuncinya, serahkan. Jadi saya hanya sebagai orang titipan yang ikut belajar, ini kuncinya. Iya. Ini kuncinya. Ini perlu saya katakan kepada mungkin pemirsa, kalau untuk arah supranatural ini bukan ranah Kembarjo, tapi kalau mau belajar spiritual khususnya tentang ketuhanan, itu tempatnya ke Mbarjo saja. Kalau untuk urusan supranatural yang itu banyak itu. Saktian, Dikjaya, Kawijayan, itu mungkin ada beberapa padepokan yang mengajarkan tentang hal itu. Oke, Bapak, saya lanjutkan. Ini kan tentang tadi masalah ilmu hitam. Dalam ilmu hitam itu kan ya termasuk salah satunya yang terkenal di Indonesia yang sering kita dengar itu tentang pesugihan. Pesugihan. Iya. Seperti katanya babi ngepet, kolor hijau, terus apa lagi itu. Saya ingin tanya, ketika orang melakukan perjanjian itu, apakah nanti itu memang cepat secara instan itu bisa berhasil, Bapak? Bisa kaya lah gitu. Ini yang sudah sering kita cermati. Orang itu bisa melakukan itu, tapi gimana ya? Orang kok sampai melakukan gitu karena apa? Yang pertama mungkin terdesak ekonomi. Ini satu. Ya, itu paling utama. Walaupun ekonominya tidak lemah, tidak terdesak ekonomi, kadang-kadang karena pergaulan. Pergaulan dengan orang yang kaya. Ambisi ingin kaya, ya, akhirnya mengambil jalan pintas, mengambil jalan pintas, ingin kaya tapi nggak mau kerja yang berat, ingin nyantai ya bekerja ya kerja, tapi dengan beralaskan itu tadi beralaskan supranatural dan pakai tata cara gitu. Lewat ilmu hitam tadi, Bapak ya? Lewat ilmu hitam lah. Hitam orang yang
mengatakan hitam ini kan orang yang tidak senang. Yang senang ya nggak mau mengatakan hitam itu bisa menjadi kaya kok. Itu sudah banyak orang yang terbukti. Tapi kalau dicermati nggak bisa itu terus spontan kaya ya nggak bisa, ya sedikit demi sedikit. Pasti itu ada perjanjian. Pasti itu ada perjanjian. Entah bagaimana. Makanya sudah ada beberapa yang terjadi, orang itu tadinya kaya, melimpah kekayaannya, tapi waktu itu saya nggak tahu kekayaan dari mana, kan nggak tahu. Tahu-tahu orang itu sudah orang kaya, hartanya melimpah, tapi lama-lama kita mendengar suara angin. Ini katanya gini dari sana. Nah, bareng orang itu meninggal. Orangnya meninggal, kekayaannya habis. Iya. Nah, jadi meninggalnya orang itu kekayaannya habis. Tidak yang dimiliki saja, sampai ke anaknya yang ikut mengenyam kekayaan itu ikut melarat sampai sekarang. Nah, jadi ada ya adalah itulah makanya orang laku spiritual, ajaran kerohanian belum tentu mengarah ke ketuhanan. Yang dilakukan ya ajaran kerohanian, sifatnya rohnya apa, untuk apa. Jadi tidak semua orang yang belajar di ilmu kerohanian itu mengarah ke ketuhanan. Untuk bertuhan belum tentu. Kadang ya untuk beloklah ambil itu ya juga, sampai memelihara tuyul, sampai melihara babi ngepet dan sebagainya, itu arahnya gitu. Itu juga sifatnya roh. Jadi belum tentu orang ikut kerohanian mengarah bertuhan, belum tentu. Iya, saya pernah 2 kali itu ditemui sama orang yang memang kepengen mencari kekayaan lewat cara pesugihan dengan jalan hitam. Itu saya 2 kali itu, Pak. Ditawari? Bukan ditawari, saya dimintai tolong. Iya. Itu di Jakarta itu banyak ada yang datang itu pengen memang minta kaya karena sudah terlilit hutang yang sangat-sangat besar. Nah, orang-orang tersebut yang memang pada kasus seperti itu kan gelap mata saya kira gelap mata karena resiko-resikonya itu kan sudah tidak tidak dipertimbangkan lagi, tidak dihiraukan. Saya ingin tanyakan mungkin gini, apakah dalam hal pesugihan itu resiko yang paling berat itu seperti apa kira-kira itu, Pak? Terutama mungkin yang jelas bagi pelakunya juga, dan mungkin keduanya bagi anak, istri. Meskipun itu tidak tahu apa yang dilakukan suaminya gitu. Nah, ini. Makanya kadang-kadang ada orang bilang dosa warisan. Itu memang ada. Kalau orang sudah menjalankan yang semacam itu, kalau di akhirat saya nggak berani, ya karena akhirat itu bukan garapannya manusia, tapi yang jelas di dunia pasti ada efeknya. Satu, kalau orangnya sudah meninggal, siapa saja anak cucunya yang ikut mengenyam kekayaan itu pasti ada efeknya, hidupnya pasti sengsara.
Satu. Yang kedua, kalau ingin tetap kaya, anaknya apa warisnya harus ada yang melanjutkan. Harus ada yang melanjutkan. Terus tentu berarti kalau melanjutkan kan berarti punya perjanjian lagi. Lah urusan akhirat nggak tahu lah. Urusan nanti ya. Kan nanti bukan garapan manusia itu. Tapi kita sudah punya. Kira-kira gimana punya. Makanya gini, kalau bagi saya, bagi orang penghayat, kalau mau kaya, mau mudah cari rezeki, nggak usah cari bantuan makhluk lain. Gunakanlah prabot kita sendiri. Kita akan diberi prabot, diberi prabot 4 macam itu. Itu kan untuk kebutuhan dunia ini. Pada umumnya orang bilang nafsu patang perkara, nafsu 4 ini. Sedulur papat. Ada orang Jawa bilang ngarani sedulur papat. Itu saja gunakan, karena ini pemberian Tuhan ini. Itu gunakan, tapi ini ya hanya untuk kebutuhan dunia. Jelas ini, makanya tuh. Nah kalau gitu, baca sedulur papat itu bukan sedulur sejati. Bukan, saya kan sudah sering bilang, saudara sejati dan saudara 4 itu berbeda. Berbeda, ya berbeda lah. Tidak sama. Makanya saya nggak mau menjelaskan di sini, kan nanti ya tahu sendirilah. Yang jelas udah nyenggol-nyenggol orang lain. Yang jelas beda. Karena saudara yang 4 ini datangnya manusia sudah lahir di dunia kok. Nah kalau saudara sejati kan hidup bersamaan, lahir bersama, besok kembali bersama. Itu yang sejati. Seperti di pesugihan itu kan mesti ada konsekuensi yang harus dibayar sama orang yang minta pesugihan. Iya. Biasanya ada beberapa itu yang minta tumbal, bahkan tumbalnya itu tumbal manusia. Iya. Ini banyak yang istilahnya tega sampai anaknya sendiri, anak kandungnya dijadikan tumbal. Saya ingin menggali Bapak mungkin penjelasannya bagaimana, mengapa pikiran atau perasaannya orang yang melakukan pesugihan itu kok sampai sedemikian gelap loh, sampai ngawur brutal, pengen mengorbankan anaknya sendiri buat dia agar bisa kaya. Gimana? Kan beliau itu rata-rata kan ingin kaya saja, tidak peduli akibatnya bagaimana. Makanya ini saya bisa mengatakan gini, dunia ini alam terbuka, alam padang, tapi samar. Nah, kalau penilaian saya, kalau orang sudah mau melakukan itu, nggak peduli besok, nah itu bagi saya orang yang demikian itu bukan orang yang bertuhan, karena beliau sudah nggak percaya lagi adanya Tuhan. Kalau beliau percaya adanya Tuhanlah yang menentukan, kenapa sampai dilakukan itu? Berarti itu bukan orang yang bertuhan, orang yang bukan orang yang berketuhanan itu. Jelas inginnya seperti pokoknya aku sugih mboh besok, lah ini mboh besok lah, sampai tega anaknya sendiri dipakai tumbal. Memang banyak, kadang-kadang bisa juga orang lain, seperti memberi makan pakai pancing, ngasih orang, akhirnya orang itu kena.
Misalnya perjanjiannya sudah waktunya membayar, tapi nggak ada lebon, bisa juga nyasar mencari orang lain. Nah, dipasangi, dikasih apa itu benar itu. Tapi kalau orang lain yang kena pasangan ini, ya di sana besok ya kira-kira aja nggak 100% saya katakan. Kalau sudah orangnya yang meninggal ini lepas. Kalau yang punya ini belum meninggal, ini masih menjadi wadal ya. Tadi dongkon mergawe wae. Bagaimana kalau misalnya ini ada orang yang sudah terlanjur pernah melakukan perjanjian dengan entitas gaib, terus karena dalam perjalanan itu mungkin ingin sadar, ingin kembali lagi, itu apakah ya bisa nanti perjanjian tersebut itu mungkin dirubah Bapak, atau dibatalkan atau gimana itu? Apakah ya juga bisa? Melepaskan diri istilahnya dari situ. Melepaskan diri dari perjanjian itu. Tinggal perjanjiannya selama hidup apa untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Mungkin kan ada perjanjian awal berarti. Perjanjian awal. Kalau beliau ingin sadar, kembalikan kekayaan dari situ. Belum. 1 sen saja jangan ke tempatan ini, harta ini. Kemungkinan itu aja kemungkinan saja, karena saya nggak tahu itu perjanjiannya gimana. Karena ada ya orang yang gitu, 1 orang saja, saya nggak sebut namanya, nggak sebut alamatnya, ada saudaranya lebih dari 1 ya, 4 atau 5 itu. Setelah orang tuanya meninggal, korat karit itu, tapi masih ada tinggalan ini, warisan ini, asetnya masih, kalau tidak salah ya masih, terus sekarang masih miliatan ini. Tapi beliau yang ketempatan ini hidupnya nggak pernah nyaman, ada saja nggak pernah nyaman. Minta solusi lah, minta solusi, dan gimana ya, saya hanya bisa menjawab ini, kalau sampean bisa lepas semua harta kekayaan ini mungkin bisa. Jadi jangan sampai anakmu, cucumu, apalagi cucumu, jangan sampai menikmati hasil ini. Keluar, tinggalkan itu, karena itu sudah harta yang mengandung